Nah, kalau dari tadi Dinda udah ngomong dan ngobrol-ngobrol sama Teh Ade Puspitasari. Sekarang ini ada salah satu timnya juga lumayan berperan penting juga nih di PMI Kota Bekasi bersama dengan Bapak Imam Trisubukti. Betul Pak? Ya, betul. Wah, Bapak ini sebagai Kepala Markas PMI Kota Bekasi. Ya. Wah, markas tuh kayaknya sebutan buat sebuah apa ya, perkumpulan yang luar biasa bakal ngadepin sesuatu yang gede loh Pak. Iya, karena di Indonesia yang disebut markas itu ada beberapa instansi. Pertama itu kepolisian, Betul. TNI, dan PMI sendiri. PMI ternyata markas juga. Markas juga karena digerakkan siap 24 jam bila terjadi bencana atau musibah yang perlu penanggulangan bersama PMI. 24 jam. 24 jam. Bapak berarti standby 24 jam? Kita standby, ada piketnya juga, ada timnya juga. Oke, kirain Bapak aja standby 24 jam loh. Berarti dibagi tetap tugasnya ya? Iya, gitu. Oh, luar biasa loh ini. Maksudnya total juga ya Pak ya? Iya. Waktu 24 jam ketika orang lain tidur, tapi masih ada dari tim Bapak yang harus bekerja dan standby. Iya, karena memang kan di Kota Bekasi sendiri bencana utamanya itu banjir jika musim penghujan. Terus kebakaran juga hampir rutin kebakaran. Jadi kita menggerakkan tim kita untuk membantu situasi tersebut. Dan juga ada beberapa kasus kecelakaan jalan raya yang perlu bantuan PMI juga. Sampai gitu. ke kecelakaan Pak? Sampai ke kecelakaan juga. Wah, gitu. saya pikir kecelakaan cuma bagiannya urusan kayak DLLAJ, terus polisi. Iya, tapi untuk penanganan korbannya itu PMI juga dilibatkan untuk pertolongan pertama dan evakuasi korbannya, karena kita punya unit ambulan juga untuk membantu penanganan. Oh, saya pikir kalau ada apa-apa misalnya kecelakaan, telepon rumah sakit langsung ke situ kan. Biasanya kayak di film-film gitu Ya, Pak. kadang ada rumah sakit juga, puskesmas, kadang kita sinergi langsung di lokasi gitu. Oh gitu. Oke, gitu. oke. Berarti maksudnya dari yang tadi dibicarain sama Teh Ade ini soal sosial, saya pikir cuman bagian soal kayak penanganan COVID yang sekarang lagi kita hadapin sama-sama, banjir juga. Banjir. Kebakaran juga? Kebakaran juga, karena kalau kebakaran itu kadang ada korban dari masyarakat sekitar yang ada di lokasi, kadang pemadamnya juga mengalami luka atau mengalami sak nafas, kita bantu dengan oksigen dan pertolongan pertama jika mereka mengalami luka-luka. Oh gitu. gitu. Jadi kita backup pemadam, seperti itu. Berarti satu inilah ya, istilahnya satu tim juga sana sama pemadam ya? Jika mobil pemadam keluar, PMI ambulannya juga keluar. Otomatis gitu. ya? Kita sudah koordinasi juga kan. Oh, saya pikir cuman tim pemadam doang yang paling utama, karena kebakaran penting reda dulu apinya. Kadang kan pemadamnya juga mengalami luka, Ya, mungkin dia kena seng atau kena paku pas pemadaman gitu. Bener. Dan Saya nggak kepikiran loh Pak. Bener ya? Gitu. Tapi sejauh ini dari sekian banyak kegiatan yang sudah Bapak lakuin bersama tim di kegiatan sosial, bencana alam dan segala macam, kegiatannya mana yang paling menurut Bapak paling susah? Yang agak sulit memang pada saat situasi kalau Kota Bekasi banjir. Karena 12 kecamatan itu sekarang udah 10 semuanya banjir. Gitu. Terus juga terbatasnya perahu karet juga itu jadi kendala kita, karena kita juga membantu pemerintah pada saat terjadi banjir tersebut. Jadi kita harus tarik-tarikan perahu karet sama kecamatan dan kelurahan mana, RT RW gitu. Gitu. Itu yang kadang sulit kalau memang banjirnya benar-benar menggenangi Kota Bekasi rata gitu. Aksesnya juga sulit seperti itu. Berarti dari PMI ini juga lebih ke bagian kesehatannya ya Pak? Kesehatan dan evakuasi. Oh gitu, Kita sama evakuasi juga? Dan pasca banjirnya kita adain pengiriman air bersih, khususnya kalau di Pondok Gede Permai kan dia lumpurnya sampai tinggi juga. Iya, betul, gitu. betul. Terus kita memberikan bantuan juga, paket kebersihan, sembako juga kita berikan dari donasi masyarakat yang nyumbang juga. Gitu. Kadang teman-teman relawan juga membersihkan rumah warga yang lumpurnya tinggi, kita kirim teman-teman relawan PMI yang untuk bantu membersihkan juga. Wah, seperti itu. Luar biasa. Kerjanya istilahnya apaan aja nih Pak jadinya ya. PMI tapi kerjanya jadi apaan aja ya. Terus gimana bagian penanganan darah dan segala macam itu? Untuk pelayanan darah kita buka juga 24 jam, apalagi saat ini sedang pandemi COVID. Hampir seluruh PMI unit transfusi darah itu mengalami penurunan yang cukup drastis karena banyak yang takut keluar rumah juga gitu. Betul. Jadi
kita mengalami penurunan stok darah yang cukup drastis. Untuk mengatasinya, kita melakukan donor darah juga keliling ke masyarakat juga yang masih mau membantu PMI. Terus juga kita adakan donor darah pengganti, misalnya darah di PMI-nya kosong, mereka bawa saudaranya juga yang golongan darahnya sama juga seperti itu. Iya, betul. Gitu. Terus juga kita mengalami gangguan stok darah itu biasanya di menjelang puasa dan Lebaran. Kenapa tuh Pak? Karena pada saat puasa mereka berpuasa, mungkin ada yang takut pingsan kalau dia harus donor darah, padahal tidak membatalkan puasa juga dan diperbolehkan di bulan puasa berdonor. Terus karena puasa, terus banyak yang mudik juga, itu stok darah di PMI seluruh Indonesia mengalami penurunan juga. Biasanya normal itu setelah seminggu setelah Lebaran baru normal kembali gitu. Jadi untuk bulan puasa dan Lebaran itu pasti seluruh PMI di Indonesia mengalami kondisi stok darah menurun. Tapi berarti kalau habis donor darah nggak ngaruh sama stamina? Nggak ngaruh. Gitu. Maksudnya misalkan, aduh darah habis diambil banyak, aduh lemes, bawaannya ngantuk. Enggak seperti itu. Oh, enggak gitu ya? Enggak. Malah Gitu. kebalikannya atau mungkin? Malah kebalikannya, kalau dia sudah rutin biasa sugesti, kalau dia nggak donor dia nggak enak badannya. Iya, gitu. iya, benar. Jadi mereka terus rutin berdonor darah. Tapi itu bener atau hanya sugesti? Itu hanya sugesti. Berarti maksudnya tapi tetap ada lah ya manfaat dari donor darah itu sendiri. Manfaatnya ada. Selain dari sisi kemanusiaan, dari kesehatan juga katanya Kesehatan, ada loh Pak. iya. Ada yang bilang, iya nih semenjak donor darah jadi nambah berat badan, jadi gemuk. Ada yang Ada kayak gitu. ya malah bisa menurunkan berat badan. Oh gitu. Iya, kalau dia donornya rutin. Donornya rutin bisa menurunkan berat badan. Gitu. Terus sirkulasi darahnya tuh setiap 3 bulan itu berganti. Kalau dia nggak pernah donor darah, darahnya itu aja sampai dia meninggal mungkin. Gitu. Jadi kalau berdonor darah bisa lebih sehat. Kalau yang buat yang mbak-mbak perempuan bisa tambah cantik, nggak mesti ke salon. Gitu. Cukup donor darah aja. Itu yang paling penting. Iya. Kalau cewek ya nggak perlu pakai skincare berarti ya. Cukup donor darah. Karena banyak yang testimoninya gitu. Gitu, nggak mesti ke salon, donor darah aja, kita bisa lebih segar, lebih sehat gitu. Oh siap begitu. Terkait pelayanan sosial tadi udah kesehatan masyarakat udah dilakukan dengan baik dari tim PMI itu sendiri. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya PMI, apa langkah konkret yang udah dilakuin? Kita setiap tahun melakukan perekrutan relawan, terutama itu di sekolah. Di sekolah itu ada PMR, itu mulai dari SD kelas 4. Di SMP juga ada dan di SMA ada. Itu setiap tahun ajaran kita lakukan perekrutan relawan PMI di tingkat sekolah. Dia nanti akan membantu sekolah dalam pelayanan sekolah, UKS yang tergabung tim PMR-nya di sekolah. Terus di markas PMI sendiri kita mengadakan pelatihan relawan khusus masyarakat yang setelah lulus SMA atau dia kuliah atau dia bekerja bisa ikut bergabung di namanya itu KSR, Kop Sukarela PMI Kota Bekasi gitu. Jadi mereka-mereka yang diterjunkan di situasi-situasi terburuk bencana 24 jam. Misalnya bencana di luar daerah juga kita sempat mengirimkan tim relawan yang sudah terlatih gitu. Karena PMI akan mengirimkan tim yang terlatih, tidak pernah mengirimkan relawan yang tidak memiliki kemampuan. Sembarangan lah ya istilahnya. Gitu. Jadi kita setiap tahun melakukan perekrutan. Jadi di balik perekrutan itu ada pelatihan juga di belakangnya. Pelatihan pertama manajemen PMI itu sendiri, terus fokus ke pertolongan pertama atau P3K-nya kita kembangkan juga kapasitas mereka, terus di penanggulangan bencana dan evakuasi korban. Oke Itu, siap. seperti Oke gitu. Setelah ini saya bakalan tanya soal pelatihan tersebut, mungkin lebih ke tim PMR yang tadi Bapak bilang, soalnya saya pernah ngalamin nih masa muda ada teman tim PMR tapi perasaan kok biasa aja ya. Masih ngomongin soal kinerja dari PMI spesialnya di Kota Bekasi nih, bareng sama Bapak Imam. Kali ini Dina bakal tanya seputar yang tadi. Katanya kan ada pelatihan dan perekrutan dari tim PMI kepada masyarakat, bahkan sampai ke PMR di sekolah-sekolah. Nah, untuk menjangkau pelatihan ke tim PMR di sekolah-sekolah itu biasanya gimana sih Kak? Apa perwakilan atau memang tim PMI-nya yang turun langsung ke sekolah tersebut? Ya, jadi kita ada tim, setelah kita latih para relawan tadi, kita relawan PMI itu dilatih selama 120 jam.
1-2 jam, nanti diberikan pelatihan dan materinya juga. Nanti mereka diterjunkan ke sekolah-sekolah. Gitu. Jadi ada hari Senin misalnya sekolah mana ada jadwalnya ada itu. jadwalnya. Dan juga kita melibatkan pembina PMR. Kita juga melatih guru-guru pembina PMR khusus menangani pelayanan kesehatan UKS di sekolah gitu. Jadi kita setiap tahun juga melakukan pelatihan guru pembina PMR gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya emang ada tim yang dilatih untuk terjun ke sekolah tersebut. Sudah ada relawan-relawan PMI yang memang memegang sekolah-sekolah tersebut. Tapi kalau misalkan di sekolahan yang nggak ada UKS, nggak ada ruang PMR dan nggak ada fasilitas untuk pelatihan tersebut, gimana tuh Pak? Untuk banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut, tetap mereka tetap mendirikan PMR karena salah satu syaratnya juga mendirikan sebuah sekolah itu harus ada pelayanan kesehatannya. Untuk sekolah-sekolah yang belum, tetap kita lakukan pelatihan menggunakan perlengkapan peralatan dari PMI Kota Bekasi atau mereka berlatih ke markas PMI Kota Bekasi. Oh, seperti berarti itu. mereka datang ke markas ya pilihannya. Gitu. Seperti itu. Oh gitu. Iya soalnya kan kalau misalkan tim PMI yang bawa perabotan ke sekolahan repot juga Pak. Gitu. Ya banyak kan, apalagi harus detail. Iya. Untuk penanganan yang paling mendasar sekali yang biasanya di-share atau dikasih pelatihannya ke tim PMR apa sih Pak terkaitnya? Terkait nilai-nilai kemanusiaan kita tanamkan ke mereka tentang manajemen PMI, manajemen PMR. Ada 7 prinsip juga yang harus dipegang teguh sama seluruh organisasi PMI. Apa aja tuh Pak? Itu ini hampir semua seluruh dunia sama. Ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, PMI harus berpegang teguh pada prinsip kenetralan. Jadi kita selalu netral, tidak memihak baik itu suku, agama, perbedaan warna kulit atau pertentangan politik. Kebetulan juga walaupun kita dulu ketuanya sampai hari ini punya basic background partai politik, tapi beliau tahu posisinya pada saat aktivitasnya beliau di partai, dia tidak diperbolehkan membawa bendera PMI atau logo PMI gitu. Oke, memang sudah ada batasan-batasan gitu ya Pak ya. Jadi apalagi kalau situasi bencana itu tidak bisa buat kepentingan salah satu pihak. Iya, nggak boleh. Baik lagi bicara soal tugas pokok PMI nih Pak nih. Salah satunya ini menjadi penyelenggara pemberian layanan darah, pelayanan transfusi darah, kan tujuannya untuk menjamin ketersediaan darah yang aman dan juga berkualitas pastinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, apakah PMI Kota Bekasi sudah melakukan penyelenggaraan pemberian layanan darah itu sendiri? Ya, sejauh ini sudah melaksanakan pelayanan kegiatan transfusi darah khususnya di Kota Bekasi untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit di Kota Bekasi. Dan sudah mulai berkembang kegiatan unit transfusi darah PMI Kota Bekasi, yang mana kegiatan donor darahnya juga rutin dilakukan di lingkungan masyarakat, di perkantoran, di RT RW, di majlis taklim dan di gereja-gereja juga kita lakukan untuk mengajak masyarakat berdonor darah untuk membantu sesama khususnya di Kota Bekasi gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya selain penerimaan donor darah, tapi juga menyalurkannya kembali. Iya, ke itu. rumah sakit di Kota Menyalurkannya Bekasi. memang hanya ke rumah sakit aja gitu Pak? Ya, untuk kebutuhan darah itu permintaannya dari rumah sakit atas izin dokter yang merawat. Gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan darah secara langsung itu tidak bisa gitu. Jadi harus melalui dokter yang merawat. Oh, ini istilahnya rujukan ya? Iya, ada rujukan dari dokternya dokter langsung. yang merawat. Gitu. Sejauh ini udah berapa rumah sakit Pak yang kerja sama PMI? Di Kota Bekasi hampir semuanya rumah sakit bekerja sama dengan PMI. Terus juga ada beberapa rumah sakit di sekitar penyangga juga, sekitar Depok juga. Kalau Depok, oh gitu. Jakarta juga. Kalau misalnya darahnya kosong juga kadang ke Bekasi juga. Bahkan sebaliknya seperti itu juga. Oh, memang karena bicaranya kemanusiaan, balik lagi ke situ sih ya. Kadang dari Kerawang juga stok darahnya habis, rumah Ke sakit Bekasi. Kerawang juga ke Bekasi juga, ke Kota Bekasi. Maksudnya berarti tidak terbatas dengan sekat-sekat wilayah lah ya, seperti untuk itu. Pelayanan darah, kebutuhan darah tidak sekat wilayah tidak di Nggak ngaruh istilahnya Iya, ya. menjadi Ya namanya pengaruh. lagi urgensi Iya, seperti itu kan kondisinya. Terus
tadi udah ngomongin soal apa sosial kan, ada juga namanya tim relawan, ada juga tadi Bapak bilang staff. Sampai saat ini ada berapa tim staff dan berapa tim relawan total yang ada di PMI Kota Bekasi? Untuk staf di pelayanan donor darah, khususnya melayani darah yang memenuhi kebutuhan rumah sakit di Kota Bekasi, kita ada stafnya itu ada sekitar 48 untuk pelayanan darahnya, dan di markas PMI Kota Bekasi ada 8 staf dibantu dengan teman-teman relawan yang siap digerakkan selama 24 jam. Untuk teman-teman relawan kita sudah memiliki lebih dari 100 relawan dan untuk keaktifannya juga cukup tinggi juga, sekitar 80% keaktifan teman-teman relawan. Jika Kota Bekasi mengalami banjir atau musibah, mereka siap digerakkan. Banjir atau musibah bicaranya adalah sosial terjun ke bencana alam. Ya. Kalau ke daerah konflik pernah nggak Pak tim PMI? Untuk ke daerah konflik kita belum pernah, khusus Kota Bekasi. Mungkin biasanya melibatkan PMI provinsi untuk wilayah konflik. Oh gitu. Tapi kalau misalnya konflik di Kota Bekasi itu sendiri, seperti umpamanya kayak demo. Kalau demo kita sering membantu pemerintah untuk pengawalan. Dikhawatirkan pada saat demonstrasi itu ada korban dari aparat atau dari demo aksinya, kita berikan pertolongan. Jadi semuanya kita berikan pada saat kerusuhan demo itu, kita berikan pertolongan. Waduh, lumayan ya. Kerjanya ekstra ya Pak ya? Iya. Nggak takut Pak kalau ada di tengah-tengah demo kayak gitu Pak? Ya, kita lihat situasinya. Kalau memang kita harus masuk evakuasi, kita lakukan evakuasi segera. Tapi kalau memang masih chaos, masih lempar-lempar batu, kita lihat situasi gimana caranya kita ambil korbannya di situasi tersulit itu. Nah, ini kan kerjaan dari PMI ini kan lumayan berat, bisa dibilang ya hampir sama juga kayak tim SAR dong jatuhnya. Ya, gitu. Kita hampir sama mereka gitu, karena tugas kita membantu pemerintah. Kalau mereka kan tim SAR memang bagian dari pemerintah, ada yang PNS juga gitu. Kalau kita tidak terikat, jadi kita bisa bergerak kapanpun, tapi tetap berkoordinasi dengan tim SAR atau Basarnas atau BPBD atau BNPB juga, seperti itu. Nah itu dia, maksudnya kalau tim SAR itu berarti kan ada sebagian PNS, berarti terjamin. Ya. Nah kalau dari tim PMI ini sendiri gimana Pak? Terjaminkah untuk keselamatan dan kesehatannya? Ya, untuk kesehatannya, keselamatannya bila itu operasi kemanusiaannya besar, kita seperti COVID ini kan cukup lama pandeminya, kita didukung oleh Palang Merah Internasional dengan koordinasi PMI Pusat. Mereka didukung untuk kesehatannya, didaftarkan di BPJS juga, Ketenagakerjaan juga, itu didukung oleh Palang Merah Internasional. Itu hanya untuk staf aja? Untuk staf dan relawan yang bertugas. Yang bertugas. Waduh. Gitu. Saya pikir maksudnya kalau relawan ya udahlah emang karena dia yang rela, istilahnya seperti itu, enggak juga ya? Enggak. Tapi kalau operasinya memang besar, bencananya besar, kita kerjasamanya PMI Pusat sama Palang Merah Internasional gitu. Nanti di data siapa saja relawan yang bertugas nanti akan asuransikan. Dijamin lah istilahnya. Iya, Alhamdulillah. gitu. Maksudnya berarti ada kepedulian juga dong dari, maksudnya bukan dari masyarakat, dari petinggi juga seperti itu, turun juga dari istilahnya negara. Saya takutnya kan bapak-bapak ini semuanya udah kerja keras nih, tapi nggak ada jaminan. Nah, berarti kalau bukan PNS, staf digaji nggak Pak? Ya, kita diberikan honor selama 1 bulan. Mungkin tidak seperti karyawan di perusahaan-perusahaan, karena kita kan pekerja kemanusiaan, pekerja sosial sesuai kemampuannya PMI. Dan PMI itu untuk membiayai hidupnya itu dari donasi masyarakat. Makanya banyak masyarakat misalnya terjadi bencana itu menyumbangkan bantuannya, berdonasinya ke PMI, karena mereka tidak bisa terjun langsung ke lokasi. Dia melibatkan PMI untuk membawa bantuan, mengirim bantuannya ke korban bencana. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi hidup matinya PMI itu masih terkait dari donasi masyarakat. Dari juga. masyarakat sendiri. Dari masyarakat. Oh gitu. Gitu. Berarti maksudnya lumayan masih ada harapan besar juga terhadap masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Ya, untuk donasi-donasi biasanya kalau situasi bencana banyak masyarakat yang berdonasi ke PMI, lebih percaya ke PMI. Ada juga lembaga-lembaga lain benar, gitu. Tapi karena kita banyak penanganannya,
pada saat situasi awal kita lakukan pertolongan, pasca bencananya juga kita berikan bantuan juga. Eksekusinya kelihatan lah ya, Ya, istilahnya gitu. kalau kata masyarakat, jadi lebih transparansinya kelihatan gitu. Nah, untuk PMI Kota Bekasi sendiri pernah mengalami kekurangan stok darah. Tadi kan saya udah ngobrol sama Ibu, pernah sih. Ya. Nah, kalau dari tim lapangan? Iya, sama situasi yang tadi saya sampaikan juga, kita saat ini juga mengalami kesulitan darah karena masih pandemi gitu. Jadi untuk mengatasinya kita menyampaikan kepada keluarga untuk membawa donor yang golongannya sama. Misalnya ada pasien di rumah sakit butuh golongan darah B-nya 5, sementara di PMI tidak ada, stoknya kosong, mereka bisa bawa keluarga yang golongan darahnya sama ke PMI dengan jumlah yang 5 orang juga. Gitu. Kalau bukan keluarga, boleh juga? Kalau bukan keluarga boleh, temannya, kerabat, atau komunitas-komunitas bisa juga membantu. Kadang di grup-grup medsos kita sampaikan, kita butuh, ada yang butuh darah golongan ini gitu. Nah itu seperti itu. Oh, maksudnya untuk selama kekosongan darah ini ada trik nggak dari tim PMI biar nggak sampai kosong banget tuh biasanya? Kita biasanya rutin donor setiap hari full penuh jadwalnya, tapi selama pandemi ini agak berkurang gitu. Tapi tetap kita koordinasi ke masyarakat. Ada RT RW yang majlis taklimnya ngadain donor darah juga rutin. Kita ajak lagi sesuai protokol kesehatan juga kita sampaikan tetap bisa melakukan donor darah gitu. Jadi tanpa kekhawatiran dengan pandemi ini masyarakat tidak khawatir. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita cek suhunya gitu. Terus ada mencuci tangan juga sebelum melakukan donor darah juga kita lakukan. Pakai masker juga, jaga jarak juga. Iya, yang penting sudah sesuai prosedur ya, Pak. Itu pada pandemi. Yang rutin sering terjadi kekosongan darah itu pada saat bulan puasa dan lebaran gitu, karena banyak yang berpuasa, banyak yang takut juga, lemas mungkin takut nggak kuat buka puasa tengah hari ya, gitu. Dan biasa normalnya seminggu setelah lebaran baru kondisi darah normal di seluruh wilayah Indonesia, hampir semuanya. Berarti di PMI ini Bapak sudah mengabdi, saya bilangnya mengabdi ya, karena kalau dibilang bekerja ya nggak sesuai dengan posisi kerja dan apa yang Bapak dapat mungkin. Kalau dari pandangan saya pribadi nih, Bapak Imam ini udah mengabdi di PMI berapa lama Pak kira-kira Pak? Sudah hampir 20 tahun. Waduh. Di PMI Kota Bekasi. Sekarang usia? Usia saya 38. Waduh, dari muda ya. Atau jangan-jangan Bapak dari relawan awalnya? Ya, saya awalnya dari relawan, terus bergabung. Tadinya di PMI Kabupaten sebelum memisahkan diri, terus kota kabupaten berpisah. Akhirnya kita mendirikan PMI Kota Bekasi. Kebetulan saya dan pengurus juga sebagai pelopor berdirinya PMI Kota Bekasi. Wih, mantap. Berarti memang sedari awal PMI Kota Bekasi ada Bapak sebagai kepala markas? Belum. Oh, belum. Masih staf. Masih staf. Kebetulan saya baru menjabat kepala markas tanggal 1 Juli 2020 kemarin. Oh, masih baru. Kebetulan ketuanya baru, terus kepala markasnya juga dipilih Ibu Ketua langsung. Saya diamanatkan untuk memimpin markas PMI Kota Bekasi. Berarti amanahnya tambah berat nih Pak. Iya. Tapi gimana Pak ngejalaninnya selama 20 tahun jadi tim PMI? Iya, penuh suka duka dari nggak punya apa-apa PMI Kota Bekasinya sampai kita punya gedung sendiri, terus juga punya sarana-sarana buat membantu masyarakat bila terjadi bencana, dan kita punya peralatan-peralatan donor darah yang standar kesehatan dunia juga kita udah punya juga. Oh, alhamdulillah. Gitu. Ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan selama ini. Kata Bapak kan udah punya gedung sendiri. Dulu kalau belum punya gedung di mana Pak operasinya Pak? Dulu sempat kita berkantor di samping sini, kantor PDI Perjuangan di Kalimalang sini. Blue Plaza? Iya, Blue Plaza dulu sempat kita di situ. Waktu itu sekitar tahun 99 di sana. 99. Terus pindah lagi ke Multiguna dekat kantor pos, gitu di sana cukup lama juga. Terus 2009 baru pindah ke Jalan Pramuka di alun-alun Kota Bekasi yang sekarang. Gitu. Luar biasa. Berarti tahu banget lah ya Pak perjalanan PMI. Masih ada teman yang dari 20 tahun yang lalu masih sekarang ada teman, ada sekitar 4 orang senior yang masih membantu kita di PMI Kota Bekasi. Masih di staf atau sudah memisahkan diri? Masih di staf dengan jabatannya masing-masing. Ada jabatan juga kok di PMI? Ya, ada bidang penanggulangan bencananya, pelayanan bencana dan kesehatan,
ada bidang SDM, khusus pembinaan PMR relawan, pelatihan-pelatihan SDM, ada humasnya juga, ada bidang logistik bencananya juga, yang support misalnya seperti sekarang pandemi kita lakukan penyemprotan di semua RT RW di Kota Bekasi, itu juga cairannya kita dapat dari PMI Pusat, dari Palang Merah Internasional juga. Oh gitu. Kalau Bapak bagian bidang apa? Saya kepala markas yang mimpin. Oh iya lupa, semua udah bidang. nggak ada kepala bidang lagi ya. udah ini kepala markas sudah berat loh Mbak. Masa nggak Harus dikasih tugas standby lagi? 24 jam memantau situasi Kota Oh, Bekasi. gitu. Kadang pemadamnya telepon kirim ambulan, ada yang luka bakar, ada yang mengalami luka, butuh oksigen, pemadamnya sak napas di dalam lagi nyemprot kebakarannya gitu. Waduh. Kadang jam 2 kebakarannya kita harus ya karena memang membantu pemerintah juga gitu. Kebetulan pemadam Kota Bekasinya memang koordinasinya butuh ambulannya ke PMI, butuh tim relawan medisnya ke PMI juga gitu. Waduh, kurang tidur ya Pak. Berarti udah biasa lah kayak gitu. Ya, apalagi kegiatannya. sekarang mungkin sudah masuk musim penghujan juga, kita benar. mulai siaga banjir di Kota Bekasi juga. Berarti paling capek pas musim hujan ya Pak? Iya, musim hujan koordinasinya agak sulit karena jalannya tertutup banjir semua. Betul. Gitu. Keluarga aman tapi di rumah Pak? Keluarga banjir juga. Maksudnya keluarga dari kerjaan Bapak, keluarga apakah pernah mengeluhkan? Kayaknya loyalitas lebih banyak di luar daripada di keluarga Iya, sendiri ada deh. sempat mengeluhkan waktunya Iya. kurang gitu, sempat beberapa kali ada juga gitu. Tapi sudah saya yakinkan gitu, profesi saya seperti ini gitu, dan keluarga udah mengerti juga gitu. Alhamdulillah. Mungkin Bapak punya pesan-pesan atau terkait stok darah yang lagi menipis atau terkait kesehatan pandemi COVID kepada masyarakat Iya. Kota Bekasi itu sendiri. Silakan Baik, Pak. untuk masyarakat Kota Bekasi, kami mengajak untuk tetap berdonor darah sesuai jadwal yang rutinitas dilakukan. Walaupun masa pandemi, kita tetap membuka kegiatan donor darah di PMI Kota Bekasi. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu ada di kantor PMI Kota Bekasi di Jalan Pramuka nomor 1, dan juga kita ada di gerai Mall Metropolitan Bekasi di lantai 3, itu bukanya jam 11 sampai jam 5 sore. Bisa melakukan kegiatan donor darah rutin tanpa khawatir dengan pandemi COVID yang sedang terjadi juga. Dan untuk masyarakat juga tetap menjaga kebersihan juga. Terus bagi RT RW yang perumahannya, lingkungannya ingin dilakukan penyemprotan disinfektan, bisa menghubungi PMI dan bersurat ke PMI Kota Bekasi untuk penyemprotan di lingkungan RT dan RW, atau di kantor, kampus, kita juga melakukan penyemprotan secara gratis. Hotline-nya ada Pak yang bisa dihubungi masyarakat ke Ya, tim hotline-nya bisa di 88021 di 889600247. Oke, bisa langsung hubungin atau surat langsung ke Iya, gitu. markas ya Pak ya? Iya. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak nih Bapak Imam nih udah datang di Rujuk Podcast. Terima kasih. Udah sharing-sharing soal kerjaannya yang ternyata jadi relawan itu 24 Ya. jam. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu bersama keluarga Ya, juga, sama terima tim kasih. juga semua PMI. Salam buat teman-teman semua yang sedang Terima bertugas. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman tadi Dinda udah ngobrol sama Teh Ade Puspitasari dengan Bapak Imam Tri Subekti sebagai Kepala Markas PMI Kota Bekasi, dan juga pastinya Teh Ade ini sebagai Ketua PMI Kota Bekasi itu sendiri. Buat kamu-kamu yang baru tahu ternyata kegiatan PMI Kota Bekasi nggak hanya sebatas kesehatan dan donor darah, jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga dibunyiin tanda loncengnya biar tahu updatean terbaru dari Rukun Jurnalis Bekasi atau pastinya Rujuk Podcast. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.